Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvian Nurhajijah dan ada rekan saya Alpiah ingin mempresentasikan tentang ANOVA dua arah dengan interaksi atau studi kasus bakso aci. Baik, slide pertama akan disampaikan oleh Alpiah. Slide pertama ada latar belakang. Bakso aci merupakan makanan asal Garut, Jawa Barat. Bakso aci adalah bakso yang terbuat dari tepung tapioka dan disajikan dengan kuat hangat dan pedas. Dalam satu porsi bakso aci biasanya akan berisi beberapa buah bakso aci dan variannya yang ada. Yang pertama ada rasa original, bakso aci ayam suwir, bakso aci tulang rangu mercon, cuangki, batagor kering, dan sukro cikur atau kencur. Kuliner ini mulai menjadi perbincangan banyak orang setelah sebuah kedai bernama Bakso Aci Ganteng di Bandung berdiri pada bulan Februari tahun 2016 yang lalu. Punya potensi besar untuk menjadi lahan usaha bakso aci karena banyak anak muda dan mahasiswa yang dapat menjadi sasaran pasar dari bisnis ini. Selain itu, bisnis bakso aci banyak keuntungan yang didapat dari sisi penyedia akan dapat penghasilan lebih tentunya karena nantinya akan dibantu promosi oleh sosial media. Slide kedua ada tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Tujuan yang pertama ada mengembangkan produk kuliner lokal, memperkenalkan dan memperpopulerkan bakso aci sebagai salah satu produk kuliner khas Indonesia ke pasar yang lebih luas. Yang kedua ada inovasi produk, menciptakan variasi baru dari bakso aci yang dapat menarik minat konsumen dan mengikuti tren kuliner yang ada. Ada manfaat, yang pertama ada peningkatan ekonomi lokal, memberikan kontribusi pada ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penggunaan bahan baku lokal. Yang kedua ada pilihan kuliner berkualitas, menyediakan pilihan makanan yang berkualitas dan bervariasi bagi konsumen. Yang terakhir ada ruang lingkup, produksi, mengembangkan dan memproduksi berbagai jenis bakso aci dengan kualitas tinggi. Yang kedua ada distribusi, menyebarkan produk melalui jaringan distribusi fisik dan online. Yang ketiga ada pemasaran, mempromosikan produk melalui berbagai saluran pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Slide berikutnya ada pembahasan. Bakso aci adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, terbuat dari campuran tepung tapioka, aci, dan tepung terigu. Dalam penelitian mengenai preferensi konsumen atau kualitas bakso aci, salah satu metode analisis yang dapat digunakan adalah ANOVA dua arah dengan interaksi. ANOVA dua arah adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel independen dan interaksi antara keduanya terhadap satu variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, dua variabel independen adalah jenis tepung dan metode penyajian, sedangkan variabel dependen adalah preferensi konsumen. Selain itu, terdapat interaksi yang signifikan antara jenis tepung dan metode penyajian menunjukkan bahwa preferensi konsumen terhadap bakso aci dipengaruhi oleh kombinasi dari kedua faktor tersebut. Slide berikutnya ada analisis data dan pembahasan. Analisis ANOVA dua arah dengan interaksi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji efek dua faktor independen terhadap satu variabel independen. Berikut adalah metode sederhana untuk melakukan ANOVA dua arah dengan interaksi menggunakan contoh bakso aci langkah-langkah sederhana. Yang pertama ada kumpulan data, yang kedua ada persiapan data, yang ketiga ada lakukan ANOVA. Studi kasus penjualan bakso aci pada kedai Bociyu. Sebuah kedai makanan Bociyu menjual bakso aci atau sering disebut juga boci
untuk mengetahui histori penjualannya per bulan selama 2 minggu dengan varian yang berbeda, yaitu bakso aci original, bakso aci ayam suwir, dan bakso aci tulang rangu, dan bakso aci tulang rangu mercon. Perkiraan penjualan per bulannya sebagai berikut. Dengan taraf nyata 5%, ujilah hipnosis berikut ini. Apakah ada pengaruh minggu pengerjaan terhadap hasil penjualan serba bakso aci? Yang kedua ada, apakah ada pengaruh rasa dari menu serba mercon terhadap hasil penjualan serba bakso aci? Apakah ada interaksi antara minggu penjualan dengan produk yang dijual? Ada tabel di samping, tolong disimak ya guys. Studi kasus. Studi kasus menggunakan ANOVA 2 arah dengan interaksi pada bisnis kuliner seperti bakso aci bisa dilakukan untuk menganalisis pengaruh 2 faktor berbeda terhadap sebuah variabel respon, misalnya kepuasan pelanggan, volume penjualan, atau pendapatan. Dalam kasus bakso aci, kita bisa mempertimbangkan faktor-faktor seperti lokasi dan promosi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvia Nurhajijah. Baik, saya akan melanjutkan topik pembahasan dari Alpia. Yang pertama ada formulasi hipotesis. H0 yang terdiri dari A1, A2, A3, A4 sama dengan 0, atau pengaruh baris 0 sama dengan tidak ada pengaruh sebulan pengerjaan terhadap hasil produk serba bakso aci. Lalu ada H1, sekurang-kurangnya A1 0, atau ada beda pengaruh sebulan pengerjaan terhadap hasil penjualan produk bakso aci. Lalu H1 dibagi B1, B2, B3, B4 sama dengan pengaruh kolam 0 sama dengan tidak ada beda pengaruh varian bakso aci terhadap hasil penjualan produk bakso aci. Lalu H1 sekurang-kurangnya BJ0, atau ada beda pengaruh varian bakso aci terhadap hasil penjualan produk bakso aci. H1 atau AB11, AB12, AB3, AB45 sama dengan 0, atau pengaruh baris dan kolam sama dengan tidak ada interaksi antara 3 minggu pengerjaan dengan varian bakso aci yang terapkan. Yang kedua ada taraf nyata A dan F table. A sama dengan 5% atau sama dengan 0,05. Untuk baris V1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3, V2 sama dengan 4,4 dalam kurung 1 sama dengan 16, F0, 0,05 dalam kurung 3 dibagi 16 sama dengan 3,24. Untuk kolom V1 sama dengan 4 dikurang 1, 3, V2 sama dengan 4,4 dalam kurung 1 sama dengan 16, F0, 0,05 dalam kurung 3 bagi 16 sama dengan 3,24. Untuk interaksi F1 sama dengan 9, F2 4,4 dalam kurung 1 sama dengan 16, F0, 0,05 atau 9 bagi 16 sama dengan 2,54. Lalu untuk galat BK atau N kurang 1 sama dengan 4,4 dalam kurung 2 dikurang 1 sama dengan 16 dalam kurung 1 sama dengan 16. Yang ketiga ada statistik uji yang digunakan. HO diterima jika F1 kurang dari F0,05 dalam kurung 3 dibagi 16 sama dengan 3,24. H0 ditolak jika F1 kurang lebih F0,05 dalam kurung 3 bagi 16 sama dengan 3,24. Lalu H0 diterima jika F2 kurang lebih F0,5 dalam kurung 3 bagi 16 sama dengan 3,24. Lalu ada HI ditolak jika F2 kurang lebih F0,05 dalam kurung 3 bagi 16 sama dengan 3,24.
H0 diterima jika F3 kurang lebih F0,05 dalam kurung 9/16 sama dengan 2,54. H0 ditolak jika F3 kurang lebih F0,05 dalam kurung 9/6 sama dengan 2,54. Yang keempat ada tabel analisis varians atau ANOVA. Di sini ada rumusnya. Yang pertama terdiri dari JKT, JKB, JKK, JKI, lalu JKE, KTB, KTK, KT atau BK, KTG, F hitung baris, F hitung kolam, F hitung interaksi. Dan ini ada gambar tabel. Lalu ada kurva. Kurva yang pertama, kesimpulannya rata-rata penurunan penghasilan pada penjualan bakso aci tidak berbeda atau masih dianggap sama. Lalu kurva yang kedua, kesimpulannya rata-rata penurunan penghasilan pada interaksi tidak berbeda atau nasib dianggap sama. Hal ini terlihat dari F table untuk baris dan interaksi lebih kecil dari F hitung. Lalu ada kurva yang ketiga, yaitu kesimpulannya rata-rata penurunan penghasilan dari kolam dapat dikatakan berbeda karena F table lebih besar dari F hitung. Kesimpulannya, yang pertama, interaksi antara faktor A dan faktor B. Terdapat interaksi yang signifikan antara faktor jenis tepung dan tingkat kehalusan tepung. Artinya, pengaruh salah satu faktor terhadap kualitas bakso aci tergantung pada tingkat faktor lainnya. Misalnya, efek jenis tepung tertentu mungkin lebih menonjol pada tingkat kehalusan tertentu. Analisis residual. Hasil analisis residual menunjukkan bahwa model ANOVA yang digunakan sesuai dengan data yang ada. Tidak ada pola yang mencurigakan dalam residual yang mengindikasikan bahwa asumsi NOVA terpenuhi. Baik, itu saja presentasi dari saya dan Alpia. Jika banyak kekurangan, tolong dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.